Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatul Jannah, NIM 20214088, Prodi Informatika kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ruang lingkup proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat. Yang pertama adalah manajemen proyek sendiri itu adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya. Selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Yang kedua adalah manajemen ruang lingkup proyek atau skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Yang kedua, proses manajemen ruang lingkup proyek yang utama. Yang pertama adalah inisiasi, tahap otorisasi proyek atau fase proyek. Yang kedua, ruang lingkup perencanaan atau pembuatan pernyataan ruang lingkup tertulis sebagai dasar untuk keputusan pada proyek di kemudian hari. Yang ketiga adalah definisi ruang lingkup atau pengelompokan penyampaian proyek besar ke dalam bagian yang kecil dengan komponen yang mudah diatur. Dan yang keempat, verifikasi ruang lingkup atau memformalkan penerimaan ruang lingkup proyek. Yang terakhir adalah ruang lingkup pengendalian perubahan atau untuk mengendalikan perubahan lingkup proyek. Sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Umumnya, tujuan utama organisasi mengadopsi proses SI atau TI antara lain penyelarasan SI atau TI dengan bisnis untuk menentukan di mana SI atau TI paling memberikan kontribusi serta menentukan urutan prioritas investasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada stakeholder. Pengembangan sistem informasi merupakan tindakan mengubah, menggantikan, atau menyusun kembali sistem lama menjadi sistem yang baru baik secara sebagian maupun keseluruhan untuk memperbaiki sistem yang selama ini berjalan atau yang telah ada. Metodologi pengembangan sistem informasi sendiri adalah metodologi adalah salah satu cara atau metode yang disarankan untuk melakukan sesuatu hal. Pendekatan sistem merupakan metodologi dasar untuk memecahkan masalah. Metodologi pengembangan sistem informasi berbasis komputer, metode yang paling umum digunakan adalah dengan siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle SDLC atau disebut siklus hidup sistem saja. Metode SDLC menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan garis terpilin atau air terjun yang menggunakan beberapa tahapan dalam mengembangkan sistem. Metodologi SDLC sebagai garis terpilin, beberapa referensi menyebutkan SDLC sebagai aliran tahapan yang membentuk garis-garis terpilin yang menunjukkan bahwa SDLC merupakan aliran siklus atau cycle flow yang bertahap. Metodologi ini berasal dan biasanya digunakan oleh tim teknis atau pihak pengembang eksternal yang memandang SDLC sebagai sebuah proyek pekerjaan. Di sini juga terdapat tahap-tahap dalam pengembangan sistem yang meliputi pratahap pengembangan. Yang kedua adalah tahap utama pengembangan. Pratahap pengembangan meliputi tahap identifikasi, tahap inisialisasi, dan tahap perencanaan. Dan yang tahap utama pengembangan meliputi yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga penerapan atau implementasi, dan yang terakhir adalah perawatan. Yang ketiga di sini pasca tahap pengembangan yang meliputi evaluasi. Metodologi SDLC sebagai air terjun. Metodologi pengembangan sistem informasi ini biasanya digunakan oleh tim teknis internal di mana pelaksanaan pekerjaan ditinjau juga dari sisi internal organisasi atau perusahaan pemilik sistem.
Metodologi SDLC ini terdiri dari 5 tahap pengembangan meliputi perencanaan, analisis, desain, penerapan, dan perawatan. Implementasi pengembangan. Tahap implementasi adalah tahap di mana desain sistem dibentuk menjadi suatu kode yang siap untuk dioperasikan. Langkah-langkah pada tahap ini adalah merencanakan implementasi, melakukan kegiatan implementasi, menyiapkan fasilitas fisik, menyiapkan personel, melakukan simulasi, dan beralih ke sistem baru. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi adalah yang pertama programming dan testing, yang kedua training, yang ketiga sistem changeover. Personil pengembangan sistem informasi yang pertama ada analis sistem atau sistem analis. Analis sistem adalah seseorang yang mempunyai keahlian atau kemampuan luas di bidang teknologi informasi dan bisnis, serta dapat menggunakan pengetahuan aplikasi komputer di dalam memecahkan masalah, atau seseorang yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pemakai ke dalam spesifikasi teknik yang dilakukan oleh programmer dan terhadap permintaan seorang manajer. Yang kedua adalah programmer. Tugas seorang programmer adalah tanggung jawab yang terbatas pada pembuatan programmer komputer atau coding. Yang kedua, pengetahuan yang cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, dan bahasa-bahasa program yang diperlukan. Yang ketiga, pekerjaan programmer sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi program. Yang keempat, pekerjaan tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang, terbatas pada sesama pemrogram dan analis sistem yang mempersiapkan rancang bangun spesifikasi program. Di sini terdapat personel sistem lainnya, yang pertama network atau sistem administrator, yang kedua teknisi atau hardware, yang ketiga database administrator, yang keempat dokumenter, yang kelima software tester, yang keenam web dan graphic designer, dan yang terakhir adalah konsultan. Pengguna sistem. Pengguna sistem di sini terbagi menjadi dua, yang pertama user dan yang kedua manajemen. User disebut juga sebagai end user atau operator, dan user manager yang mengawasi pekerjaan end user. Manajemen memegang peranan penting dalam menyetujui rencana pengembangan sistem dan penyediaan dana. Smart PPKD. PPKD merupakan unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja. PPKD mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja. Yang keenam, pelayanan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan pengertian pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.